Apa? Iya. Maka di sini kita berkembang kembali. Kenapa bisa berkembang kembali? Kenapa bisa berkembang kembali? Karena ada pertukaran ilmu saat terjadinya perang salib. Pertukaran ilmunya antara mana? Antara Romawi dengan Turki, antara Islam dan Kristen. Waktu zaman di Eropa, maka di Islam zaman keemasan. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Gak ada. Awas ya, kalau pertanyaan di bawah 8 dulu. Oke, jadilah pintar. Karena Renaissance banyak orang belajar. Lalu apa bedanya dengan tahun lalu? Kalau ini berpusat saat itu baru pada ilmu seni yang berkembangnya. Makanya ada keluarga Da Vinci. Maka di awal lalu di sini intenya berkembang pesat. Maka di sini adanya ilmu yang berpikir secara kritis. Ada bapak yang dikenal dengan punya slogan knowledge is power. Ini pertama kali oleh Francis Bacon. Kalau di sini ilmu masih berhubungan dengan agama. Kalau di sini ilmunya sudah murni dengan logika. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Enaknya buka buku catatan, handphonenya disimpan, pegang pulpen. Kalau ada yang kurang-kurang tambahkan. Beres. Di tahun 1700-an ini terjadi revolusi industri. Mana revolusi industri? Kenapa terjadi revolusi industri? Ya. Kenapa terjadi revolusi agraria? Oh, karena adanya sistem terus membawa orang jadi. Ya, kenapa? Kenapa muncul kayak gitu? Sama siapa aja dan industri berdua lagi. Nah, kenapa muncul revolusi industri? Kenapa ada kemajuan teknologi? Kenapa banyak penemuan-penemuan? Itu alasan kenapa revolusi muncul di Inggris. Kenapa banyak penemuan-penemuan? Betul, karena ada Avocado. Ya, ini secara kronologi. Maka di sini muncul para ilmuwan. Jadi kunci revolusi industri adalah satu sebetulnya, munculnya para ilmuwan. Kemudian kalau ilmuwan sudah muncul lagi apa? Muncul pemodal. Nah, ada ilmuwan, ada pemodal. Carilah sumber daya alam dan mulai mengembangkan berbagai macam.
Indonesia. Ada apa di tahun yang ini? Maka ini dimulai 1512 ini Portugis tiba di Tidore. Disambut tidak sama rakyat Tidore? Kenapa disambut? Karena kebetulan Tidore-nya lagi perang sama Tidore mana? Ini Ternate. Ini Ternate, ini Tidore. Kenapa mereka perang? Tidore punya kongsi dagang namanya Uli Siwa. Ternate punya kongsi dagang namanya Uli Lima. Yang perang yang mana? Yang ini. Kenapa mereka perang? Ini karena perebutan wilayah perdagangan. Di mana perebutannya? Di sekitar Laut Sulawesi. Kenapa tiba-tiba Portugis datang ke Indonesia ya? Sebelumnya 1494 ada yang namanya Perjanjian Tordesillas yang membagi bumi jadi dua. Bagian barat untuk, bagian timur untuk. Kalau orang Eropa menjelajah sebelum atau sesudah Perjanjian Tordesillas? Sebelum sudah menjelajah. Kemudian ribut, makanya ada Perjanjian Tordesillas. Siapa yang menandatanganinya? Paus Alexander ke-6. Kenapa kok yang Portugis dan Spanyol nurut sampai Paus? Karena agamanya kan Portugis gratis ya ngasih bantuan. Apa yang targetkan Portugis? Dari tujuan Portugis nyari apa? Rempah. Maka Portugis ingin apa rempah-rempahnya? Pengen monopoli. Karena darurat akhirnya aja dulu. 9 tahun kemudian 1521 Spanyol tiba di Tidore. Disambut sama rakyat Tidore. Akhirnya perangnya gini. Boleh nggak Portugis dan Spanyol perang? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kita dibagi dua. Jangan perang dong. Makanya di sini ada Alfonso ya. Di sini ada Sebastian Delano. Maka kemudian di sini 1529 ada namanya Perjanjian Saragossa. Dalam Perjanjian Saragossa akhirnya Portugis yang berkuasa di Maluku. Kenapa jadi Portugis Maluku? Karena Portugis Maluku. Oke, aman? 1596 akhirnya Belanda tiba di Banten. Maka ini Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Diterima nggak sama Raja Banten? Diterima. Kenapa Banten terima? Karena Bantennya lagi berantem dengan Portugis. Maka karena Portugis menyebalkan, di sini muncul
perlawanan terhadap Portugis. Dimulai dari Aceh. Satu, ada rakyat Aceh. Dua, ada yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Keduanya ini menolak monopoli Portugis dan benci sama Portugis karena Portugis suka menghalangi kapal-kapal Aceh yang ada di Laut Tengah. Kemudian ke Demak. Ada dua, ada Adipati Unus atau dikenal dengan Pangeran Sabrahlon. Kenapa namanya Pangeran Sabrahlon? Karena menyerang ke utara. Maka ini dia menyerang Portugis di Malaka. Kenapa menyerang Portugis di Malaka? Karena menolak monopoli. Kenapa Demak menolak monopoli? Karena Demak itu eksportir beras terbesar. Kalau monopoli berarti harga beras siapa yang ngatur? Portugis. Lanjut, berikutnya adalah Fatahillah atau Valetehan. Ini dia ditugaskan menyerang Portugis di Batavia. Kenapa menyerang Portugis di Batavia? Karena untuk mencegah kerjasama antara Portugis dan Sunda. Ini menang. Kemudian nanti Batavia dikasih nama Jayakarta dan Fatahillah menjadi Pangeran Jayakarta yang pertama. Terakhir, ini ada di Maluku. Yang pertama ada Sultan Hairun. Gampangnya, Sultan Hairun itu menolak kristenisasi bagi Muslim. Ada yang udah pernah main ke Taman Maluku nggak? Pernah lewat? Ada patung apa tuh? Patung siapa? Nah, orang itulah yang melakukan misionaris di sini. Dikasih izin dengan catatan nggak boleh orang Islam. Tahunya mengkristenkan orang Islam, marah. Menangnya perang, perangnya menang. Perangnya menang. Akhirnya karena Portugis terdesak, kata Portugis, dalam kita baik-baik aja, oke lah, udah makan sultannya. Begitu masuk benteng Sao Paulo, sultannya dibunuh dan mayatnya digantung di atas benteng Sao Paulo. Portugis lupa kalau Sultan Hairun punya anak laki-laki yang sudah besar, namanya Sultan Ba'abullah. Maka Sultan Ba'abullah itu ya karena balas dendam ayahnya dibunuh. Akhirnya nanti tahun 1575 Portugis diusir untuk selama-lamanya dari Maluku. Portugis pindah ke Batam diusir, ke Batavia diusir, ke Surabaya diusir, ke Bali diusir, dan akhirnya diam di Timor Leste selama 400 tahun. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Siapa yang mau kerjasama di sini? Siapa yang mau kerjasama di sini? Iya, jadi Portugis mau kerjasama dengan Sunda, Kerajaan Sunda. Buat Demak bahaya. Karena kenapa? Karena Sunda belum Islam.
kembali ke Belanda nih. Setelah Cornelis berhasil berdagang di Banten, akhirnya banyaklah pedagang-pedagang Belanda datang. Setelah itu terjadi konflik antara pedagang Belanda, makanya dibentuk 1602 dibentuk VOC. Udah ibu bahas ya. Awalnya kantor dagangnya di Ambon, kemudian pindah ke Batavia oleh J.P. Kuhn. Kenapa dipindahkan kira-kira? Supaya lebih strategis lewat jalur perdagangan silang dunia. Nah, sejak J.P. Kuhn jadi gubernur jenderal VOC, maka imigran Belanda bergelombang secara besar-besaran datang ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tanah terbuahnya. Udah ya? Sampai sini? Aman? VOC baik nggak? Enggak. Karena VOC nggak baik, muncul di sini perlawanan terhadap VOC. Ada ya? Sudah tulisan ya? Kalau ini bukan hanya detailnya, minimal kalian tahu tokohnya dan tahu asalnya dari mana. Udahlah. Kita naik ke atas. Setelah revolusi industri, apa yang terjadi di revolusi berikutnya? 1776 terjadi yang namanya revolusi Amerika. Mana revolusi Amerika? Revolusi Amerika. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Udah. Mana? Spain. Kenapa terjadi revolusi Amerika? Jawab. Kenapa terjadi revolusi Amerika? Cuma dua loh penyebabnya loh. Apa? Nah, tax act itu adanya di sini yang membuat banyak imigran orang Inggris pergi dari Inggris ke Amerika. Belum itu kan, belum jadi penyebabnya revolusi. Karena banyaknya pajak. Iya, karena banyaknya pajak. Apa aja pajaknya? Terus? Tax, Township Act, Sugar Act, punya banyak pajak ya. Ditambah di sini adanya monopoli perdagangan oleh siapa? Oleh Inggris. Di mana orang Amerika hanya boleh dagang sama Inggris. Nah, dari sini masuk ke revolusi berikutnya yaitu revolusi Perancis. Oh maaf. Di sini nanti ada paham sosialis ya. Lahir paham sosialis, lahir paham nasionalis. Ini nanti lahir paham liberal. Mana revolusi Prancis? Kenapa? Kenapa? Ya. Karena itu yang mereka kan uang negaranya habis gara-gara tadi semua bantu Amerika untuk melawan Inggris. Itu yang Inggris Inggrisnya yang Nah itu dia. Raja Louis ke-16 ini bertindak absolut. Kemudian banyaknya pajak. Kenapa banyaknya pajak tadi? Jatuhnya buat perang. Apalagi? Munculnya ini aja deh, munculnya para filsafat. Siapa aja yang belakang? Filsafatnya siapa aja? Dua lagi, bukan dua lah. Seperti Voltaire dan Montesquieu.
Belanda. Maka di 1790-an Perancis menguasai Belanda. Maka yang berkuasanya adalah Louis Napoleon, adiknya Napoleon Bonaparte. Maka Raja Wilhelm V ini kabur ke Inggris. Kenapa harus ke Inggris? Karena Inggris satu-satunya negara Eropa yang kuat dan belum dikuasai oleh Prancis. Maka nanti Raja Wilhelm bikin yang namanya surat Kiev. Surat Kiev itu perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Kalau Inggris mau balik Belanda ngusir Prancis, nanti boleh berkuasa 5 tahun di Hindia Belanda atau di Indonesia. Oke. 1799 berdiri Republik Batav di Belanda. Karena Belanda dikuasai oleh Republik Batav, maka Republik Batav juga menguasai Hindia Belanda atau Indonesia. Maka diutuslah Herman William Daendels. Orang mana Daendels itu? Orang Belanda, tapi dia pro kepada Prancis. Di sejarah Belanda dia pengkhianat, di sejarah Prancis dia pahlawan, di sejarah Indonesia dia pengkhianat, di sejarah Islam dia pahlawan. Oke, maka Daendels punya tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Maka kita masuk kepada kebijakan Herman William Daendels. Oke. Yang pertama, membangun jalan raya pos ya, dari Anyar ke Panangan. Sebetulnya bukan dari Anyar sih, tapi dari Buitendorp. Buitendorp itu nama lain kota Bogor. Karena Anyar Buitendorp sudah ada jalan dengan itu. Lewat Bandung nggak? Lewat mana Bandungnya? Asia Afrika, Osambi, Cicadas, Ahmad Yani, Ujung Berung, Cibiru, sampai temu Sumedang. Itu ya jalan raya pos ya. Kalau dari Asia Afrika kemana? Ke Cilindi, Cimahi, Padalarang, nyambung ke Cianjur. Nanti jalan raya pos. Oke. Kemudian karena ini mau perang, maka membentuk tentara. Membentuk awalnya hanya 2.000 tentara, jadi 20.000 tentara dalam waktu 1 tahun. Ini luar biasa. Kemudian membangun pabrik senjata. Di mana pabrik senjatanya? Ada di Semarang dan ada di Gresik. Gresik itu di Surabaya. Nanti salah satunya pindah ke kota Bandung yang sekarang jadi PT Pindad. Itu bahasa Belanda. PT Pindad. Pabrik senjata Indonesia ada di Bandung. Oke. Kemudian dia memasukkan Kesultanan Banten. Kalau udah Banten ini pasti bareng sama Cirebon ke pemerintah Hindia Belanda. Awalnya Banten Cirebon itu diakui Kesultanan sendiri, tapi akhirnya diserang oleh
bebas dan diambil lagi dimasukkan ke daerah administrasi Hindia Belanda. Karena apa? Karena dia nggak mau bayar pekerja lobby. Jadi sebetulnya dia itu nggak kerja lobby. Para pekerjaannya itu udah dibayar, tapi uangnya dikorupsi oleh para bupati kita. Lalu dari mana duitnya untuk ini? Maka ini satu, dia menjual tanah rakyat kepada para orang berduit di Eropa, kepada investor. Kedua, masih melangsungkan yang namanya Preanger Stelsel, tanah paksa yang ada di tanah Sunda, itu nanam teh dan kopi. Itu pertama kali oleh VOC tapi dilanjutkan oleh Dendels. Sampai di sini? Nah, Dendels itu nggak lama, hanya 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Dia dipanggil Napoleon lagi ke Perancis karena Napoleon sudah mulai kalah oleh Inggris di perang Waterloo. Penggantinya John William Jackson nggak paham harus ada ini. Tambah lagi, bupati diangkat jadi pegawai. Emang sebelumnya bupati bukan pegawai, bukan. Bupati itu seperti raja kecil, boleh mengungut pajak dan menggunakan uang pajak itu. Nah sekarang nggak boleh lagi zaman Dendels. Semua pajak harus diserahkan kepada negara. Bupati mulai digaji. Banyak bupati yang seperti sekarang artinya mana istrinya banyak lagi. Sampai di sini? Oke. Maaf, ini ini 1800, ini 1799, ini VOC bangkrut. Maaf ya. Kenapa VOC bangkrut? Banyak korupsi, 2 banyak perang. Perang dengan Indonesia yang ada di sini dan perang dengan Prancis. 1808 di sini Inggris yang berkuasa. Oh iya. Oh sebentar. Iya. Ini Prancis yang berkuasa. Maaf. Ini dari sini. Oke, 1811 sekarang Inggris yang berkuasa. Maka yang menjadi pemimpin Thomas Stamford Raffles. Kalau Inggris sama negara jajahannya tidak menjajah seperti Belanda. Karena apa? Inggris kan negaranya kaya, tapi lebih namanya Commonwealth, persemakmuran. Kalau Belanda di Eropanya negaranya miskin, makanya dia mengeksploitasi sumber daya alamnya luar biasa. Maka di sini kebijakannya, kebiasaan menjual tanah oleh Dendels ini dihapuskan, dilarang. Maka di sini ada sistem namanya land rent atau sewa tanah. Maka tanah rakyat harus disewakan aja, nggak boleh dijual. Berapa lama penyewaannya? Dari 30 sampai 75 tahun. Nah parahnya para pemilik tanah begitu terima uang gede nggak diputar lagi, tapi uangnya habis karena kaget. Yang akhirnya nanti pemilik tanah bekerja kepada penyewa tanah. Oke. Kemudian ada penggunaan sistem uang. Kalau di sini dulu pajaknya macam-macam, tapi biasanya itu dari hasil bumi yang jual orang Belandanya, orang VOC-nya. Di sini kata Raffles udah pajaknya pakai uang.
Semua pajak wajib pakai uang. Kemudian muncul problemnya apa? Ini sewa tanah, tapi tiap ukur tanah ukurannya beda-beda. Kenapa? Karena nggak ada standarisasi pengukuran, belum ada badan standarisasinya, belum ada. Gagal, ini gagal, ini juga gagal. Jadi baiklah ya, dia bikin buku namanya History of Java, kemudian bikin Kebun Raya Bogor. 1816 udah ya 5 tahun sesuai perjanjian KIF. Maka di sini Belanda kembali berkuasa. Ini Belanda yang mana ya? Belanda yang Dendels atau yang Raja Wilhelm? Yang mana nih? Yang Dendels atau yang Wilhelm? Ya, ini yang Raja Wilhelm berkuasa lagi. Kita senang nggak lihat mereka? Makanya nenek kita nggak suka muncullah perlawanan terhadap Hindia Belanda yang ditulis di PJJ, yang tugas PJJ. Di antara perang itu yang paling besar adalah perang Pangeran Diponegoro. Ditambah lagi Belanda menghadapi Belgia pengen lepas, udah alhasil Belanda nggak punya uang. Boleh foto dulu?